Halo, saya Laura Lazarus, Life Inspirator Indonesia. Dan hari ini saya akan berbagi tentang pengalaman saya mengalami lolos dari maut, mengalami kecelakaan pesawat sampai 2 kali dengan pesawat yang sama. Mudah-mudahan kisah saya bisa menginspirasi Anda. Dan pemirsa, sekarang saya bersama dengan Laura Lazarus. Selamat pagi, Kak Laura. Selamat pagi juga. Nah, seperti sudah tahu ya, di sini Kak Laura ini mantan pramugari, orang yang mengalami 2 kali near death experience gitu, atau bersentuhan, berdansa dengan maut begitu. Nah, saya pengen tahu nih, kenapa memilih profesi pramugari? Ya, buat saya pramugari itu keren aja, bisa naik pesawat, terus keliling dunia, terus jalan-jalan ke tempat yang tadi nggak pernah keliling dunia, ke tempat yang nggak pernah dilihat, pesawat, ketemu pria tampan baik hati, tidak sombong, menikahkan, bahagia selama-lamanya. Ya sederhana lah, cuma pengen bisa keliling dunia. Oke. Berubah hidup. Oke. Gimana tuh kodenya kalau di packsnya ada yang kece gitu? Dikasih kartu nama. Di belakangnya ditulis surat, wah banyak banget. Nah, sekarang itu kan sukanya itu kan pernah traveling kemana aja ya? Kalau waktu jadi pramugari, paling Indonesia, Asia, paling itu, baru itu aja sih. Berarti? Baru Indonesia, seluruh Indonesia, terus Asia. Asia ya. Nah, oke. Sementara challenge-nya ya, kalau menjadi pramugari itu apa sih? Challenge-nya, yang serunya atau yang Silahkan aja bebas. challenge-nya, banyak hal seru sih yang waktu saya alamin waktu jadi pramugari. Ya tadi gitu, di usia yang segitu muda, saya jadi pramugari itu 18 tahun. Oh, 18 tahun. Kan 17 dan 18 tahun. Dan sekolahnya umur berapa berarti? Sekolah, saya memang lebih cepat Sekolah sekolahnya. pramugari? Sekolah pramugari ya, itu dia. Saya sekolah pramugari itu 18 tahun, saya ngalamin kecelakaan 19 tahun. Oh, itu kecelakaan pertamanya ya? Saya jadi pramugari itu baru 1,5 tahun. Jadi selama masih muda gitu, terus udah gitu keliling ke tempat-tempat yang nggak pernah lihat sebelumnya, terus ke negara-negara yang Asia gitu, yang udah boleh ke sana gitu, terus udah gitu apalagi ya, bisa ketemu penumpang, terus pejabat, artis, kita serve mereka semua. Dan serunya lagi ya paling itu. Terus hal lain yang menantangnya adalah setiap kali ada hari-hari besar kita nggak pernah bisa ketemu keluarga. Jadi kan ya kita harus terbang. Terus ya mau tahun baru, kayak mau Natal, mau Lebaran, mau apa ya kagak ada di rumah gitu. Jadi ya ketika pas mereka di pesawat lagi jalan-jalan sama keluarga, kita kayak ngerasa, aduh sedih ya. Andai kita pasti, namanya manusia kan pasti akan ngerasa, andai bisa bawa keluarga untuk bisa terbang bareng gitu. Itu sih. Oke. Nah, berarti momen kecelakaan pertamanya tuh setahun setelah lulus ya berarti? Iya, betul sekali. Betul ya? Iya. Nah, kenapa masih mau jadi pramugari setelah yang pertama tuh? Kontrak, karena kan. Oh gitu. Iya, karena kan memang kontrak dan ada konsekuensi penalti kalau misalnya kita berhenti. Gitu. Oke. Sekarang nama Lazarus sendiri tuh memang disengaja sama mama, sama papa atau maksudnya? Iya, jadi dari lahir memang orang tua saya udah kasih nama Lazarus dari kecil. Jadi dari lahir kan dulu kalau misalnya saya lahir tahun 85, jadi pas ada film Little House yang terkenal banget, saya nggak tahu film itu kan, cuma famous banget, jadi saya dikasih nama Laura. Terus udah gitu orang tua saya pengen tuh namanya ada dari Alkitab juga, nah ada Laura, L.A. ya Lazarus lah dikasih gitu. Orang yang mati dibangkitkan. Iya, oke. Nah sekarang berbicara mengenai mendekati kematian atau mati dibangkitkan ya. Menurut Laura sendiri itu sebetulnya kita di dunia ini tuh ngapain? Menurut saya, buat saya yang saat ini ya masih ada di dunia, saya hidup itu untuk saat ini. Saya ingin sekali setiap pagi saya tanya Tuhan, apa sih yang kau mau untuk aku bisa menyenangkan hatimu? Kau mau hari ini ngapain nih? Gitu, karena banyak rencana yang saya buat, tapi semuanya kan Tuhan yang nentuin gitu. Jadi mendingan daripada saya ini saya ambil shortcut aja, saya nanya langsung mau ngapain nih gitu kan. Terus kayak gitu. Yang kedua, saya cuma
mau nyenengin, karena saat ini yang ada mama saya doang gitu. Saya janji sama almarhum papa, saya nggak akan ninggalin mama saya. Jadi saya mau nyenengin orang tua saya, mama saya. Terus ya buat keluarga, buat orang-orang sekitar. Simple, sesimpel itu gitu. Tapi ngejalaninnya nggak simple. Oke. Nah kalau boleh minta pendapatnya begitu, konsep tentang nyawa atau raga itu gimana ya menurut? Kan sudah mengalami 2 kali lagi kan Laura ya. Nah, itu gimana sih sebetulnya? Ya raga, ya buat saya tubuh ini masih dikasih kesempatan buat hidup. Ketika kita bangun, kita masih bisa bernafas, itu sebenarnya udah mukjizat terbesar dalam hidup kita. Orang mikir pengen kayak permasalahan hidup banyak nih, stres apalagi era pandemi kayak gini kan, pengennya aduh dapat mukjizat kayak apa kayak gitu kan ya. Kita bisa bernafas aja masih mukjizat, itu udah anugerah yang luar biasa. Ya udah tinggal kita pakai sebaik-baiknya. Saya inget banget dulu waktu pas lagi dalam keadaan lumpuh, saya ketemu satu anak, dia sama kayak saya duduk di kursi roda. Dia ngomong sama saya gini, besok kaki saya mau diamputasi. Itu buat saya, hari itu saya sebelum dengar kata itu saya nangis. Kenapa? Karena menurut saya hidup saya kok sengsara amat sih, kok kayaknya susah amat sih gitu. Biasa kan salah gue apa gitu kan ya, apa salah saya gitu, kenapa saya harus ngalamin kayak gini. Tapi waktu ketemu sama anak kecil yang usianya jauh di bawah saya, terus dia bilang gini, besok kaki saya diamputasi. Karena saya pikir saya yang paling menderita, kaki saya pen-pen semua tuh, nancepan pen-pen buat menjaga kaki biar nggak ciut. Dan hati saya, orang itu nanya, kamu kenapa gitu kan, bahasa belang bentong, dia ngomong Mandarin, saya ngomong Inggris, jadi nggak gitu, tapi ya tahu gitu kan, ya ngerti apa yang orang itu ngomong gitu. Saya pikir udahlah nggak usah banyak nanya, saya hidup paling menderita, masalah saya banyak. Saya kasih lihat kaki juga orang pasti dia lihat ngeri gitu kan, karena biru-biru gitu. Waktu saya buka dia lihat, dia bilang jangan khawatir, di sini pengobatan bagus. Oh ya gitu. Terus dia bilang gini, besok kaki saya mau diamputasi. Saya nanya kamu kenapa? Dia buka kaki dia, ternyata dia ngalamin tumor. Oh my god. Dari dengkul sampai ke kaki semuanya itu kecil, di betis di tulang kakinya itu gede sekali. Tulang mata kaki gede. Ini anak kecil ya? Anak kecil. Dia beda 6 tahun. Saya kalau ingat tuh branding. Sekarang anakku udah nggak ada sih, udah meninggal. At the end akhirnya meninggal. Beberapa bulan kemudian setelah kasih semangat buat saya gitu. Jadi saya mikir gini, memang ya manusia ya, kita lihat orang yang lebih menderita dulu di bawah kita, baru kita ngerasa oh iya hidup kita lebih benar gitu. Sebenarnya jangan kayak gitu, itu sifat hati yang nggak baik kalau kayak gitu, karakter nggak bagus. Nah jadi waktu anak itu ngomong kayak gitu, saya bilang kamu nggak apa-apa. Dia bilang nggak apa-apa, kaki saya doang yang hilang satu, setidaknya anggota tubuh saya yang lainnya masih bisa dipakai. Di situ bikin saya jadi kayaknya iya ya. Saya bukan berarti saya akan diamputasi, meskipun dokter udah berkali-kali bilang diamputasi, tapi kaki saya masih ada sama saya gitu. Tapi setidaknya anggota tubuh saya yang lainnya, saya masih punya otak, tangan, kaki. Selama kita masih punya tubuh sehat, kita masih bisa berkarya. Jadi jangan pernah berhenti berkarya. Nah, keren. Nah sekarang ada istriku di sini gitu. Nah mau berusaha masuk ke pikirannya Laura sendiri di sini gitu. Nah tapi butuh sesuatu untuk membawa masuk ke alam bawah sadarnya istriku. Nah pakai kartu nama saya yang kosong di sini. Iya. Nah boleh dipakai penutup matanya kamu. Oke, ini saya akan tulis satu kata. Jadi kan kita bicara mengenai kesadaran tadi kan ya kan. Ini ada satu kata. Oke. Jadi kalau orang pegang di tangannya aja, anytime mau dibalik lalu lihat istriku itu aja gitu. Nah begitu dibalik lihat istriku, pikirin kata ini ke pikirannya istriku. Ini pegang. Nah take your time, jangan buru-buru ya.
masuk ke pikirannya Kak Laura di sini. Nah, di sini Kak Laura coba fokus pada memorinya di sini. Nah, Saya merasakan melihat sebuah jam betul ya? dan ada rasa ketakutan, seperti rasa ketakutan dari keluarga, sahabat-sahabat, dan saya melihat ada bayangan lorong yang terang, Betul. separuh hitam dan separuh putih. Tiba-tiba dalam kegelapan muncul sosok seorang wanita dalam pikiran saya. Tebak Uri, yang dipikirkan Kak Laura ini siapa? Ada wanita yang muncul dalam pikiran saya, dan wanita ini mempunyai 6 huruf, Betul ya? dan ada huruf E, ada huruf A-nya, dan ada huruf I-nya. Betul. Dapetin namanya. Kalau udah bilang udah Uri. Oke. Lembar baru ya Kak. Bisikin ke aku ya. Nih. Ini yang didapat dari Uri. Nah, entah kenapa Uri dapat nama ini. Dan nama wanita ini adalah Herlina. Nah, sekarang Uri buka matanya dulu, buka matanya. Sekarang ceritakan mengenai kejadian saat bersama Herlina ini. Silakan, Kak Laura. Oh, kalau sama Herlina sih paling nggak terlalu banyak interaksi kalau pas hari itu. Cuma memang kita pernah terbang bareng sebelumnya. Terus kan tapi kan karena hari itu pas lagi terbang, saya duduk di depan, terus Herlina juga duduknya di belakang. Nah, sekarang Kak Laura ceritakan kenapa kok fokusnya di Herlina dulu gitu. Iya, Herlina gitu udah lama juga ya nggak ketemu. Terus juga ada beberapa kali sebelum kecelakaan itu terbang bareng. Cuma pada waktu kecelakaan itu Herlina duduk di bagian belakang dan saya duduk di bagian depan. Ya, kangen juga sih sama Herlina. Oke. Dia survive dari kecelakaan itu. Dia survive, tapi setiap kali yang saya dengar waktu saya lagi jalanin treatment kan setelah kecelakaan itu kan saya udah nggak lama nih nggak ketemu, nggak keep contact juga. Tapi saya banyak dapat informasi dari teman-teman captain yang lain waktu pas masa dia terbang, setiap kali ngalamin turbulence dia teriak-teriak di cabin gitu. Maksudnya di galley, di dekat tempat di dekat dapur gitu dia. Di Eli. Dia teriak-teriak gitu, dia takut sekali, dia shock dan trauma sekali. Bayangin aja setiap kali terbang kan kita pasti ngalamin turbulence kan gitu, dan betapa traumanya Herlina gitu. Saya tahu kejadian itu karena diceritakan oleh salah seorang sahabat, tapi waktu saya dengar gitu saya juga bisa merasakan gitu, kasihan juga ya Herlina. Nah, boleh nggak ceritakan lebih detail gitu sebelum kejadian itu bersama Herlina ada firasat apa gitu kan? Atau ya kayak another day gitu? Iya, waktu pas keadaan itu hari itu di jadwal penerbangan dari Jakarta ke Solo, jadi hari itu kita ngerasain tuh muka satu sama lain tuh kayaknya juga nggak banyak saling bicara gitu. Jadi waktu ketemu cuma ya kita kasih salam. Habis itu udah masing-masing. Hari itu penerbangan semuanya diem. Memang kita ngerasain ada something yang different, tapi kita nggak tahu apa yang different hari itu gitu. Karena kan kita cuma kerja, jalanin
schedule, selesain tugas gitu sih. Hari itu penerbangan kita ingat banget saya ingat banget hari itu cuma satu hari gitu, dan kita nggak nginep dimanapun, jadi nggak ngeron, jadi harus langsung pulang gitu. Jadi kan cuma sebentar doang terbang, terus habis itu langsung pulang. Oke, memang ada cuaca buruk atau engine failure atau Ya apa? waktu itu cuacanya agak kurang baik sih. Oh, jam berapa itu? Kejadian terjadi sekitar sore. Sore ya? Hujan nggak ya? Ya, hujannya besar sekali. Selama penerbangan berlangsung, saya juga nggak bisa surf. Kita semua cabin sampai jongkok karena bumpingnya itu benar-benar kenceng banget. Jadi selama surf itu kita sampai ngerangkak di aisle. Oh, gitu. Jadi itu seperti naik roller coaster atau gimana sih perasaannya ya? Karena kan saya belum pernah mengalami itu. Iya. Ya mungkin kalau buat orang-orang yang jarang terbang atau itu ya memang bisa dibilang begitu, kayak roller coaster gitu. Tapi buat kita yang udah setiap kali kita ngejalanin itu kan kayaknya ya biasa aja gitu. Kita berharap sebagai sebagai seorang cabin, ya ini paling cuma sebentar, nanti juga kalau udah sampai udah beres semuanya, gitu sih. Oke, nah taunya wah jatuh nih. Nggak tahu. Oh, nggak tahu ya? Nggak ada perasaan kayak Nggak tahu. tahu-tahu gimana itu momennya? Hilang. Oh gitu ya? Sampai penumpang pun yang sudah ngalamin kecelakaan itu, mereka nggak tahu bahwa itu ngalamin kecelakaan gitu. Jadi pas waktu pesawat ini mendarat, dia keluar landasan, nabrak pagar, berhenti di atas kuburan. Bayangin bunyi sekenceng itu, penumpang hidup di belakang, ada apa? Kenapa? Oh. Mereka nggak tahu. Nggak tahu ya? Karena benar-benar kejadiannya cepet banget, terus begitu udah kejadian langsung black out. Oh, jadi seperti kayak kita tidur di malam hari aja ya? Yes. Misalnya nonton drama Korea atau baca buku atau blackout gitu. Betul. Bangun. Udah pagi. Iya. Betul. Oh, oke. Berarti tidak ada perasaan terhempas ke bawah atau Yang di depan kalau saya sendiri berasa banyak benda berterbangan? benda nancep di badan, berasa waktu itu. Oh, oke. Tapi untuk penumpang yang di belakang, mereka kenapa ya? Ada apa ya gitu? Mereka nggak. Oh, jadi yang di belakang nggak merasakan tidur gitu bukan? Mereka nggak tahu, mereka cuma tahu lagi mendarat aja gitu. Kayak gitu aja. Sekarang mau tanya lebih detail. Sure. Ya, berarti yang dialami Kak Laura itu seperti orang tidur di malam hari aja ya? Kalau saya waktu itu yang saya alamin, Iya. itu bukan hanya tidur. Yang saya alamin tuh saya bisa sampai ke badan saya tuh bisa pulang ke rumah. Oh, Saya gitu. ngeliat keadaan rumah, orang-orang lagi pada kelihatan berduka pada waktu itu. Dari tadi yang badannya mau bangun nggak bisa, berat, terus kaku, karena kan semua barang nancep di badan saya. Tadi ya berat banget, dalam seketika saya ngerasa badan saya tuh ringan. Terus saya lihat di rumah itu orang-orang lagi pada sedih. Awalnya saya lihat adik saya nangis. Terus saya bilang jangan nangis, aku ada di sini gitu. Kenapa nangis gitu? Saya nggak tahu hari itu mereka itu nangis karena berduka karena ngedenger tempat saya bertugas hari itu pesawat kecelakaan. Nah, terus saya ikutan tuh, saya lihat di bawah rame, ada orang, ada tetangga datang, saya ikut duduk situ. Tapi ya mereka nggak tahu bahwa saya ada di situ. Waktu saya ngomong juga mereka nggak denger gitu. Terus secara hitungan waktu cepet banget saya pindah lagi ke satu tempat yang gede banget. Itu gelap sekali, nggak ada cahaya. Di situ benar-benar saya ngerasa takut, ngeri, semua campur aduk. Dan waktu saya mikir apa saya udah mati, itu saya semakin lebih takut lagi. Waduh, saya semakin lebih nggak siap gitu. Ketika kita tahu bahwa kita nggak siap untuk mati, itu kita takut banget. Itu yang saya rasain. Dalam keadaan seperti itu saya ingat orang tua saya ngomongin, kamu kalau ada apa-apa, panggil nama Tuhan, kamu doa. Nah, yang saya lakukan hari itu saya doa. Saya bilang, Tuhan, kasih saya kesempatan satu kali lagi. Saya nggak siap untuk mati hari ini. Saya mau perbaiki kehidupan saya. Kasih saya kesempatan satu kali lagi. Nah, gak lama kemudian, waktu saya berseru seperti itu, saya lihat ada satu buah
jam dinding yang besar sekali dengan keadaan separuh gelap separuh terang. Saya dipaksa ke arah yang terang. Terus saya lihat ada satu cahaya yang sinar terang itu, saya ikutin. Begitu saya ikutin, saya lihat cahaya yang terang itu, saya udah pindah ke arah yang terang. Nah, saya lihat, wih terang banget. Ternyata di situ ada orang, tapi cahaya terang itu ada satu sosok, mukanya saya nggak bisa lihat. Nah, dari sanalah saya bisa merasakan ada cinta yang begitu dalam, cinta yang nggak mengharapkan saya untuk melakukan apa-apa. Saya sudah mencintai kamu dengan unconditional love. Jadi ketika saya mengalami itu, saya merasakan kedamaian yang luar biasa. Jadi bangunnya di mana? Di ICU. Di ICU ya? Setelah 3 hari kemudian. Oh my god, setelah 3 hari kemudian ya? Padahal yang saya alami itu kayaknya berasanya cuma hitungan menit. Bentar ya? Oke. Ya, dan itu teori relativitas ya, perasaannya bentar padahal udah 3 hari ya? Iya. Ini kejadian kedua yang pertama? Ini yang kedua. Yang kedua. Jadi pas waktu saya kan juga mencari tahu ya tentang apa yang terjadi dengan diri saya. Kalau saya menceritakan ini kepada orang-orang yang nggak terlalu wise juga buat saya gitu kan. Yeah. Tapi saya cari tahu 7 tahun kemudian baru saya tahu bahwa oh ini ternyata near death experience, pengalaman dekat dengan kematian. NDE. Habis itu saya masih tetap terus cari tahu dan saya baru dapat juga dengan orang yang serupa dengan saya itu tahun kemarin. Jadi saya mencari persamaan, saya mencari benang merah. Apa sih yang kamu alamin waktu kamu lihat itu? Apa yang kamu alamin gitu? Siapa? Orangnya ada di Chicago. Oh, di Amerika. Seorang wanita juga, dia juga ngalamin itu. Dan apa yang kamu rasakan setelah kamu ngalamin itu? Setelah kamu bangun, apa perubahannya? Saya mau cari tahu dong, karena saya mau tahu apa yang terjadi dengan saya gitu. Dan yang dialami samanya di bagian mana? Ada hal yang memang itu dia ngerasakan love yang sungguh-sungguh bener-bener kasih yang bener-bener sangat penuh, full. Dan bahkan ketika untuk saat ini ketika kita ada balik lagi gitu ke dunia gitu ya, kita kayak mau marah pun sama orang juga kayak nggak, ya udah gitu, kayak ngerti aja udah, pokoknya ya udah gitu. Karena kita begitu mengasihi dia gitu. Kalau seandainya mereka tahu kematian itu seperti apa sih gitu kan, itu kalau kita nggak siap kasihan gitu. Jadi kayak bisa menyelami perasaan seseorang, lebih ke arah itu sih gitu. Berarti lebih besar empatinya. Benar. Nah, balik lagi gitu, setelah itu kan yang nonton di sini tuh biar lebih menghargai kehidupan. Iya, betul sekali. Karena kan kita lebih wise untuk belajar dari pengalaman orang lain gitu loh. Iya. Nah, kalau orang sendiri apa sih message-nya gitu? 2 kali loh. Iya. Ya kan, 2 Iya. kali gitu berdansa dengan maut. Iya. Di sini guys, teman-teman semuanya kan bisa dibilang kalau orang sudah 2 kali berdansa dengan maut gitu kan. Ada konon katanya kan kematian selalu tersenyum sama kita nggak punya pilihan lain kecuali tersenyum balik. Iya. Ya kan, kalau di Muslim semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian gitu, termasuk Anda, termasuk Betul. saya gitu suatu Kita saat nanti. semua. Nah, kita semua gitu. Nah, kalau dari Kak Laura sendiri apa sih yang bisa diambil hikmahnya agar mereka semua itu menghargai kehidupan gitu? Iya. Jadi ketika saya mempelajari sekarang ini apa yang saya alamin, dari yang gak ada lah semua orang yang mengalami kecelakaan sampai ditumbuk-tumbuk dengan mayat, sampai dipikir udah pikir meninggal udah, dan setelah ditarik sampai sekarang gitu, wah ternyata orang tua saya memberikan saya nama itu Laura Lazarus. Kalau Lazarus dari Bible diambil artinya orang yang sudah mati dibangkitkan. Betul. Gitu. Jadi ini Lazarusnya masa kini gitu, yang masih dikasih kesempatan hidup untuk yang kedua kali. Kalau saya ceritakan lagi ke belakang adalah saya ketika sebelum jadi pramugari, bahkan setelah jadi pramugari, sebelum mengalami kecelakaan, saya berkali-kali memutuskan untuk mengakhiri hidup saya. Karena buat saya hidup itu, saya nggak tahu mau ngapain. Saya nggak tahu apa tujuan hidup saya untuk ada di dunia ini. Tapi lucunya, satu momen saya mengalami kecelakaan yang begitu luar biasa mengerikan. Hanya hitungan detik, teman yang duduk di sebelah kanan saya, kita duduk di satu kursi yang sama, dia meninggal seketika itu juga dengan keadaan kepalanya itu hancur. Orang yang duduk di sekeliling saya, semuanya meninggal. Bisnis kelas semua meninggal sampai ke row 10, kapten meninggal. Bayangin,
orang yang tadinya dikasih kehidupan tapi tidak pernah menghargai arti hidup. Tapi dalam keadaan satu peristiwa, orang tersebut masih dikasih kesempatan untuk hidup. Di situ mata saya jadi terbuka bahwa setiap kita yang masih ada di dunia ini, kita masih punya tugas. Temukan apa tugas kita. Kalau kita nggak tahu kita mau ngapain, setidaknya kita berartilah hidup untuk orang lain, tolong orang lain. Temukan. Karena ketika kita menemukan untuk apa kita ada di dunia ini, hidup kita akan jadi lebih bergairah. Nah, luar biasa. Dan ternyata Laura Lazarus ini ekspresif dalam berkata-kata gitu. Terbukti dari sudah banyak buku yang ditulis. Nah, ini hanya yang ada sekarang ya? Iya. Atau 5 buku ini? Ini empat buku saya. Yang ini tulis rame-rame. Tulis rame-rame. Oke, yang lagi di harddisk belum dipublish? Belum, ada lagi ya, benar ada ya, lagi. biasanya penulis pasti punya file. Ada berapa itu yang belum dipublish? Ada banyak banget. Kadang-kadang nanti yang sekarang nih akhir tahun ini nih, sebentar lagi ini tentang kehidupan. Kalau saya harus baca dulu yang pertama yang mana? Ini dia Unbroken Wings. Sayap yang tidak Kenapa terpatahkan. baca ini dulu? Unbroken Wings, artinya sayap yang tidak terpatahkan. Iya. Begitu. Kenapa ini dulu? Karena ini adalah pengalaman saya waktu saya mengalami kecelakaan pesawat. Yang pertama, yang kedua, dua-duanya. Yang dari yang saya kecil sampai akhir saya mengalami kecelakaan pesawat, titik balik dalam hidup. Nah, ini dia saya ceritakan dalam satu buah buku yang judulnya Unbroken Wings, di mana saya cuma cerita bahwa intinya dulu saya bisa terbang dengan sayap yang terbentang luas di angkasa dari besi, tapi ternyata seketika sayap itu hancur dan Tuhan gantikan saya sayap yang baru, sayap yang tidak terpatahkan, Keren. yang bisa bawa terbang lebih tinggi. Berarti kita ngomongin tentang faith, Yes, iman, kan? Iya. Sesuatu yang tidak terpatahkan. Iya. Gitu. betul sekali. Gitu. Nah, pesan-pesannya mungkin yang nonton ini mungkin terinspirasi untuk menjadi pramugari itu gimana? Kalau Ya, untuk jadi pramugari sampai sekarang kalau udah ikut berapa kali ngalamin penolakan, jangan menyerah. Jangan menyerah terlalu cepat karena menyerah bukan pilihan. Jadi saya ingat banget waktu itu juga saya ngalamin penolakan berkali-kali. Oh gitu? Iya, 3 kali lebih. Tapi ya akhirnya bisa jadi pramugari juga. Terus yang juga mau jadi pramugari, kesiapan. Karena kan kita punya cita-cita tapi kalau nggak ada persiapan juga sama aja bohong gitu kan. Sama aja apa ya, nggak ada gregetnya ya. Terus buat kalian yang sedang persiapan, tunggu ada kesempatan. Ketika kesempatan itu datang, momentum datang. Oke. Terima kasih pesannya Kak Laura. Mudah-mudahan nonton ini dapat pelajaran banyak sekali dan Anda semua mudah-mudahan mulai menemukan apa sih, what is your why gitu. Kenapa Anda berada di dunia ini begitu kan? Seperti kata pepatah, hiduplah di dunia seolah kita hidup selama-lamanya, tapi beribadah seolah kita meninggal besok. Jangan lupa share, like, dan subscribe channel ini agar saya terus dapat memberikan Anda konten-konten bermanfaat yang lainnya. Terima kasih.